Jadi saudara, yang dicipta oleh Tuhan juga diberikan kebebasan melawan Tuhan. Tuhan waktu menciptakan manusia dan waktu Tuhan menciptakan malaikat, Dia sekaligus menciptakan manusia dengan memberikan izin boleh melawan Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan malaikat, Dia sekaligus memberikan kemungkinan malaikat memberontak kepada Tuhan. Ini hak istimewa hanya dimiliki oleh malaikat sama manusia. Tuhan tidak pernah memberikan kepada macan tutul, kepada gajah, ikan hiu, atau ikan paus, atau buaya, atau binatang yang paling besar di dunia boleh memberontak kepada Tuhan. All animals are created to obey God. Every creature are created to walk in His own will. Allah menciptakan semua untuk menjalankan kehendaknya, untuk taat perintahnya. Tidak ada kecuali malaikat sama manusia diberikan hak melawan Tuhan. Hari ini engkau dengar khotbah yang paling penting. Bukan mau mengenai Saul sama Daud, tapi mengenai kerahasiaan seluruh alam semesta. Bahwa Tuhan juga menciptakan pemberontak. Tuhan memberikan hak kepada mereka bebas memberontak. Tuhan menguji dan Tuhan mengizinkan mereka boleh menjadi pemberontak. Termasuk malaikat. Mereka diciptakan dengan penuh bijaksana dari surga. Malaikat diberikan kebijaksanaan dan kebebasan. Sehingga manusia boleh melawan Tuhan. Malaikat juga boleh melawan Tuhan. Manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Diberikan kebebasan dan bijaksana. Malaikat juga diberikan bijaksana dan berikan hak kebebasan. Engkau tanya, pasti bentong, dari mana tahu malaikat ada bijaksana? Dari mana tahu malaikat ada hak kebebasan? Ini tercantum di dalam buku Yeskiel. Aku melihat engkau adalah kerubel yang berada di Taman Eden dengan penuh bijaksana, dan engkau seperti Tuhan. Yang seperti Tuhan manusia. Yang seperti Tuhan mempunyai peta teladan Allah. Di dalam peta teladan Allah itu mempunyai kebebasan. Berarti manusia boleh taat kepada Tuhan dan juga boleh berontak kepada Tuhan. Demikian manusia mempunyai kemungkinan taat dan kemungkinan berontak. Demikian juga malaikat diberikan Tuhan kemungkinan taat dan kemungkinan berontak. Saya percaya manusia dicipta menurut peta teladan Allah sehingga dia mempunyai kebebasan. Demikian malaikat juga diberikan kebebasan untuk mau taat atau mau berontak. Akhirnya sebelum manusia berontak kepada Tuhan, malaikat terlebih dahulu memberontak. Waktu malaikat berontak kepada Tuhan Allah, Allah langsung memberikan nama kepada setan engkau. Karena engkau pemberontak. Engkau menghambat. Engkau melawan kehendakku. Nyala engkau. Dicampak. Turun dari surga. Harus ke neraka. Tetapi setan tunggu waktunya. Sebelum waktunya sampai dia ke neraka. Dia turun sampai tengah angkasa. Tak mau turun lagi. Dia tahan di situ. Dan dia berkata, saya akan melawan Tuhan. Selama-lamanya dunia belum kiamat. Dengar kalimat ini. Sebelum dunia datang kepada penghakiman terakhir. Before the world come to the end. And the final judgment.
sebelum penghakiman terakhir tiba ke dalam alam semesta, setan berkata, I will always fight against you. I will always betray you. I will always hinder your will. Setan menetapkan untuk selama-lamanya menentang Allah, melawan Tuhan, menghambat pekerjaan Tuhan, memberhentikan, melarang kehendak Tuhan ternyata di dunia. Karena dia menjadi sesuatu oknum yang memberontak kepada Tuhan. Dan dia berada di tengah-tengah angkasa. Sehingga dia tidak turun ke bumi. Dia tidak mungkin masuk ke surga lagi. Dia menjadi roh yang berlayar-layar di tengah-tengah surga dan bumi. Itu sebab manusia mau berdoa kepada Tuhan dihambat di tengah. Tuhan mau memberikan berkat ke manusia, diberhentikan di tengah. Karena setan mengganggu, setan pengacau, setan menghambat, setan melawan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa orang Kristen harus berdoa dengan dalam nama Yesus. Baru bicara amin. Dengar, inilah rahasia. Why Christian pray in the name of Jesus and then amin. Sebelum amin, kenapa mesti pakai dalam nama Yesus? Karena hanya nama Yesus yang mungkin menembusi hambatan iblis, membawa doa kita kepada Allah. Karena hanya nama Yesus yang bisa bikin rencana Allah ke dunia tidak dihambat oleh iblis. Yesus ada pengantara. Yesus berada di tengah-tengah Allah dan manusia. Yesus menjadi satu-satunya menembus ke surga. Yesus menjadi satu-satunya menembus jalan dari surga ke dunia. Di tangga surgawi, di dalam mimpi dari Yakub, dari langit ke bumi, dari manusia ke Allah, ada tangga yang menyatukan. Dan malaikat Allah naik turun di atas tangga itu. Malaikat Allah di situ bukan yang banyak, tetapi yang tunggal. The only messenger of God comes down and goes up on this ladder. Itulah Yesus Kristus.